Habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi e-commerce sendiri. Untuk materinya yaitu tentang security e-commerce dan uang elektronik. Ya, berikut terlampir untuk anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri sebagai moderator, M. Lutfi, dan teman saya Epi Marsyani Halawa, Fauzia Sabania, Hanif Adityawan, dan Putri Kamalia. Mungkin kita langsung saja ke materinya. Security e-commerce, silakan. Baik, pembahasan kami itu security e-commerce. Security atau keamanan adalah teknologi yang diterapkan untuk melindungi informasi sensitif dan privasi keuangan yang dilakukan secara online, seperti ekspresi data, perlindungan terhadap serangan siber, manajemen identitas, dan akses serta standar keamanan seperti PCI DSS, Cayman Card Industry Data Security Standard, yang tujuan yaitu untuk menjaga kepercayaan konsumen, mencegah pencurian identitas, dan memastikan bahwa informasi pribadi keuangan tetap aman saat bekerja online. Lanjut. Internet adalah untuk memberi orang-orang remote akses informasi karena perdagangan elektronik didasarkan pada komputer dan jaringan. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyerang sistem keamanan. Hacker dapat menggunakan komputer untuk mencegah lalu lintas dan scan rahasia informasi. Selanjutnya yaitu ada faktor pendorong kemunculan dan perkembangan keamanan e-commerce seperti kemajuan infrastruktur sistem komunikasi, meledaknya sistem perdagangan global, sistem perdagangan real time, meningkatkan risiko yang akan terjadi, sistem keamanan sebagai aset yang berharga, dan tersedianya teknologi sistem keamanan. Adapun tujuan-tujuan sistem keamanan informasi itu confidentiality, integrity, availability, dan legitimity use. Ada konsep security e-commerce, yang dimana ada beberapa bagian ya. Di sini ada security police, ada authorization, ada a threat, an attack, safeguard, vulnerability, ada risk sama risk analysis. Di sini ada threats atau ancaman. Di sini bisa dilihat sendiri ya. Di sini ada sistem penetration, ada authorization violation, ada communication monitoring, ada DOS, dan di sini ada security service safeguards. Kalian bisa baca dan cek sendiri di slide-nya ya. Mungkin kalau misalnya kurang jelas nanti ada di penjelasan forum diskusi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkannya. Yang pertama, mengaplikasikan metode security dalam e-commerce. Metode atau yang lebih dikenal dengan kriptografi adalah metode penyajian suatu pesan atau data terkirim melalui jaringan dengan menggunakan kunci atau key, yaitu meliputi kombinasi public key dan private key, certificate authority atau digital signature, security elektronik, dan transaction set. Kemudian ada metode VPN, yaitu pribadi suatu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah negara terhubung dengan jaringan komputer dari suatu grup perusahaan. Media penghubungnya adalah internet, tunneling, dan firewall. Next. Kemudian untuk uang elektronik atau digital, uang digital ada uang yang digunakan transaksi internet dengan cara elektronik. Transaksi melibatkan pengguna jaringan komputer
Kemudian digital cash dapat menggantikan fungsi uang tunai dan atau kartu kredit karena digital cash menghilangkan kemungkinan pelacakan transaksi oleh pihak yang tidak berwenang. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Iya, mungkin selanjutnya terkait kriteria uang elektronik sendiri itu sebagai berikut. Nah, mungkin saya bacakan sedikit. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nah, mungkin metode pembayaran uang elektronik terdiri dari electronic fund transfer, digital cash atau e-cash, dan credit card. Nah, adapun 4 kekhawatiran mendasar tentang uang elektronik sendiri yaitu keamanan, autentifikasi atau anonimitas, dan divisibility. Konsumen dan organisasi perlu diyakinkan bahwa mereka aman bertransaksi online. Nah, untuk electronic fund transfer atau disingkat EFT pada akhir 1960-an menggunakan struktur perbankan yang ada untuk mendukung berbagai macam pembayaran. Transaksi ini kemudian ditransmisikan ke elektronik melalui perantara biasanya sistem perbankan yang transfer dana dari rekening pembeli ke rekening penjual. Mungkin silakan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu digital cash atau disebut juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci publik privat atau public private keys. Tanda tangan digital untuk mengotentifikasi pemakaian kartu dan sepasang kunci publik privat untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Berikutnya, e-cash sama dengan digital cash merupakan sistem pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk menarik dan melakukan setoran tunai secara elektronik melalui internet. Sistem ini dirancang untuk memberikan pembayaran yang aman antara komputer menggunakan email atau internet dapat digunakan untuk transaksi internet sehari-hari seperti membeli perangkat lunak, menerima uang dari orang tua, atau membayar pizza yang dipesan melalui delivery. Selanjutnya yaitu credit cash adalah sistem pembayaran yang aman, nyaman, dan banyak digunakan di berbagai tempat. Tatsuaki Okamoto dan Suzo Okta telah mendaftar 6 properti mengenai sistem digital cash yang ideal, yaitu yang pertama, independence. Keamanan digital cash tidak bergantung pada lokasi fisik. Yang kedua, security. Digital cash tidak dapat diduplikat dan digunakan kembali. Yang ketiga, privacy atau untraceability, yaitu kerahasiaan user harus dilindungi, tidak ada siapapun bisa melacak hubungan antara user dan transaksi yang dilakukan user tersebut. Yang keempat, offline payment. Toko tidak perlu berhubungan dengan host untuk memproses pembayaran user. Yang kelima, transferability, yaitu digital cash dapat diserah terimakan kepada user lainnya. Dan yang keenam yaitu divisibility, bagian dari digital cash dengan nilai tertentu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan nilai yang lebih kecil. Oke. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi terkait materi security, commerce, dan uang elektronik dari kelompok 3 ya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan terkait materi atau penjelasan yang kami sampaikan.
bisa dilihat nanti untuk lebih jelasnya di forum diskusi terkait PPT-nya, kita akan share di forum diskusi. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa diri, kocok.